karena Tante mau record. Ini kan acara kita terakhir di tahun ini dan juga acara besar Quarantine Class sebelum kita masuk ke acara kelas khusus. Ini sekarang sudah hadir 50 orang. Wah, luar biasa. 50 orang, Tante sudah rekam ini dan kita mau mulai ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Tante mau share screen. Bentar. Baik, sudah terlihat di layar? Sudah ya? Ya. Kita hari ini akan merayakan Natal dengan tema berbagi sukacita. Oke, sebelum kita mulai, tadi Tante sudah list nama-nama yang masuk door prize, yang masuk sebelum pukul 11.15. Sudah ada namanya di Tante, ada 2, jadi ada QTC, ada kakak juga, karena nanti mungkin ada door prize yang kita berikan untuk semuanya, gitu ya. Oke, kita akan mulai hari ini ibadah Natal kita dalam Zoom dengan doa pembuka dari Miracle. Miracle, dipersilakan. Oke, Tante Dedet dan teman-teman, marilah kita semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari tadi. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan yang segar. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami boleh berkumpul di Zoom lagi untuk merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan, yaitu hari Natal. Berkati acara ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir, agar semuanya lancar tanpa kendala dan kekurangan suatu apapun. Berkati juga teman-teman yang belum hadir di Zoom ini, mungkin karena ada yang sakit ataupun belum masuk ke Zoom ini. Berkati dan berikan kesehatan untuk teman-teman kami yang sakit, dan berkati juga teman-teman kami yang belum masuk Zoom, agar cepat masuk dan bisa berkumpul bersama kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah damai dan sukacita Natal dari-Mu bisa selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Miracle. Sebentar. Kita sama-sama memuji Tuhan ya, dari rumah masing-masing. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, now
when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oke, berikutnya kita akan membaca Alkitab, tapi nanti dibacanya bersama-sama dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Bagian ini sudah pernah kita jadikan games ya waktu itu ya, untuk kita melihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Untuk membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Through her son, God's going to bring down rulers from their thrones and exalt the poor and the humble. He's going to turn the whole world order upside down. So when Mary was really pregnant, she and her fiancé Joseph had to go down to Bethlehem. Yeah, there was a decree across the Roman Empire about new taxes, and so everybody had to go get registered in the town of their family line. There are so many visitors in Bethlehem, they can't find a guest room. And so the only place they can find is a spot where animals sleep. Now nearby were some shepherds with their flocks, and an angel appears, which, of course, freaks them out. But they're told to celebrate, because tonight in Bethlehem, a Savior has been born. Yeah, they're told to go and find this baby, and they'll know that it's the Messiah because he's going to be wrapped up and laying in a grimy feeding trough. Yeah, which is pretty gross. Totally. And then these shepherds, who aren't very clean themselves, they go and find the newborn Jesus in this really dingy place, and their minds are blown. They go home wondering what on earth is about to happen. And this is all really strange. I mean, if God's really coming to save the world, this isn't how you would expect him to arrive. Born in an animal shelter to a teenage girl, celebrated by no-name shepherds. Exactly. I mean, everything is backwards in Luke's story, and that's the point. He is showing how God's kingdom was first revealed in these dirty places among the poor, because Jesus is here to bring salvation by turning our world order upside down. Ya, dikatakan di sana kalau Tuhan Yesus itu hadir untuk membalikkan keadaan, ya. Kalau kerajaan itu dianggap sesuatu yang mewah, yang luar biasa, tetapi raja ini hadir dalam kisah ini tidak dibayangkan sebelumnya oleh manusia. Tante mau kutip kitab Mika 2 ayat 2. Kitab Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika ini adalah nabi yang hidup ratusan tahun sebelum kejadian ini. Tetapi melalui Nabi Mika, Tuhan menyatakan bahwa nanti akan hadir seseorang yang memerintah Israel, tetapi bukan dalam pemerintahan duniawi. Dan nubuat inilah yang tergenapi di dalam kitab Lukas 2 ini. Di Lukas 2 ayat 8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Tadi dilihat ya di dalam tayangan sebelumnya. Bayangkan kalian jadi gembala. Hari ini semua membayangkan dirinya menjadi gembala. Gembala-gembala itu dapat shift-nya menjaga di waktu malam. Ya, jadi bukan berarti mereka 24 jam bangun terus, tidak. Mereka mendapatkan shift di waktu malam menjaga kawanan ternak. Karena waktu itu diperkirakan musim panas, jadi ternak-ternak itu memang harus di luar karena kondisi musim. Jadi gembala-gembala itu coba dibayangkan sedang duduk, melihat-lihat kawanan ternaknya, mungkin mereka ngobrol-ngobrol sedikit dan menikmati cahaya dari bintang-bintang di langit.
Di sini kita bisa lihat, jadi Tante akan selalu kasih lambang gembala, karena hari ini kita mau membayangkan diri kita menjadi gembala. Gembala itu menjalankan tugasnya dengan baik, dan mereka selalu berjaga. Berjaga untuk apa yang akan mereka terima di depan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bayangkan, lagi tenang-tenangnya di malam itu, tiba-tiba di sini tertulis malaikat, berarti dari tampilannya benar-benar bercahaya dan memiliki sayap yang begitu luar biasa. Dan malaikat Tuhan ini berdiri di dekat mereka, bukan jauh-jauh. Kalau kalian jadi gembala, rasanya seperti apa? Senang? Girang? Loncat-loncat? Atau nangis? Atau takut? Atau bagaimana? Dan mereka sangat ketakutan, di sini ditulis. Mereka sangat ketakutan. Bayangkan mereka tidak pernah melihat itu sebelumnya, tetapi kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Tuhan hadir di depan para gembala. Para gembala itu sungguh tidak layak mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kita sendiri juga begitu. Kita ini manusia yang berdosa, tidak layak menerima kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan menyapa kita masing-masing. Tuhan mendatangi kita dengan kemuliaannya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Wah, itu gembala ketakutannya pasti kelihatan sekali sama malaikat. Sampai malaikatnya bilang, "Jangan takut." Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bukan buat gembala itu aja, tetapi buat seluruh bangsa. Dan itu merupakan berita sukacita. Gembala makin kaget ya. Udah didatangin malaikat, dikasih kabar yang bukan kabar sepele, tetapi kabar buat seluruh bangsa. Siapalah kita ini yang penuh dosa, tetapi Tuhan hadir, Tuhan datang sama kita dan memberitakan sebuah kabar yang luar biasa. Kabar apa tadi? Bahwa akan hadir juru selamat buat kita. Dan itu bukan buat kita saja, tetapi buat seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu beritanya. Juru selamat yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Hari ini, kemarin, besok, enggak, hari ini. Di mana? Di sini, di kota Daud. Wah, yang lahir itu adalah Kristus. Itu benar-benar mirip, dan bukan hanya mirip, tapi sama dengan nubuat dari Nabi Mika. Yang tadinya takut, mereka berganti menjadi sukacita. Mereka tahu ceritanya dari turun-temurun bahwa akan hadir penyelamat di kota Daud. Dan waktunya kapan? Hari ini. Sekarang telah lahir. Wah, ini berita yang sungguh luar biasa. Dan malaikat bilang, ini tandanya bagimu. Kamu, berarti ini sudah sebuah perintah ya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berarti mereka diminta menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Oke, seorang bayi jelas karena baru lahir. Dibungkus dengan lampin pasti supaya dia tidak kedinginan karena dia baru lahir. Tapi terbaringnya di dalam palungan. Berarti saya diminta untuk menjumpai seorang bayi di dalam palungan. Palungan itu kan tempat makan hewan. Berarti kita harus mencari kandang terdekat di sini. Atau bukan yang terdekat ya, yang Tuhan minta. Tapi Tuhan nggak jelas nih alamatnya di mana. Alamatnya nggak seperti tadi waktu kita kirim-kirim minuman ya, jelas alamatnya. Tapi di sini dibilang terbaring di dalam palungan. Wah, gembala dapat tugas nih dari malaikat. Ada panduannya, tapi panduannya benar-benar harus
dihayati dengan baik. Sama seperti kita juga dapat tugas dari Tuhan. Tetapi kadang tugasnya dari Tuhan itu tidak terlalu jelas. Kita bisa bertanya sama Tuhan kembali supaya itu jauh lebih jelas. Tanyanya bukan sama orang lain, tapi sama Tuhan. Gimana caranya? Melalui doa. Nah, tiba-tiba ini tadi baru satu malaikat ya. Sekarang tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba teman-teman semua bayangin. Ini ada bala tentara sorga. Apakah 10? Kurang 100, kurang mungkin 1000, mungkin 10.000, banyak sekali. Dan mereka itu bernyanyi, mereka memuji Allah. Coba bayangkan, ada yang pernah lihat konser orang menyanyi. Tadi kita lihat pujian dari anak laki-laki yang tadi, remaja laki-laki tadi ada 6 kali ya. Tante lupa, sepertinya 6. Ini ada ribuan bala tentara sorga yang suaranya merdu dan mereka ada di depan para gembala. Mereka memuji gembala? Tidak, mereka memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gembala merasakan kemuliaan Tuhan melingkupi mereka dengan sukacita yang bertubi-tubi. Bayangkan ya, kalau sukacita yang bertubi-tubi itu kayak dadanya tuh kayak mau meledak, gembira sekali, bahkan sampai ingin meneteskan air mata saking terharunya. Itu yang dirasakan gembala. Itu yang dirasakan oleh kita jika kita merasakan hadirat Tuhan. Jika kita merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan sayang sekali kepada kita. Dan kita bukan mau dipuji diri sendiri, tetapi kita dengan kondisi ini kita ingin memuliakan Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi ini ada 1, 2, 3, beberapa gembala akhirnya diskusi nih. Mereka ngobrol setelah dapat pesan itu. Mereka ada yang bilang nggak? Nanti aja. Apa tuh bohong? Ada nggak yang kayak gitu? Meragukan berita tadi? Tidak ada. Semua gembala itu sepakat, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayo kita pergi melihat apa yang terjadi. Melihat apa? Melihat kelahiran Juru Selamat, seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi mereka udah sepakat, sudah komitmen untuk melakukan yang diminta. Tapi udah pergi belum? Belum, ini baru sepakat dulu. Setuju Tuhan. Saya sebagai gembala, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tekad yang bulat dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk melakukannya. Di ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat, tidak mau nanti ajalah berdoanya, nanti ajalah baca Alkitabnya. Enggak, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Wah, senang banget ya si gembala yang tidak berlambat-lambat itu bergerak menjalankan perintah Tuhan, taat dan memiliki komitmen penuh. Meski tadi panduannya tidak jelas, mereka terus mencari dan ikuti kata hati yang tertuju pada Tuhan. Mereka berjalan dan menjumpai Tuhan, bayi Yesus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tadi mereka bilang sama Yusuf dan Maria, kami tadi sudah dapat kabar dari malaikat, sungguh luar biasa berita itu. Dan itu benar adanya. Ya jelas Tuhan itu benar. Tuhan itu tidak pernah salah. Apa yang dia minta, apa yang dia sampaikan, tidak mungkin kita ragukan karena dia pasti benar. Dan gembala itu merasakan
menyampaikan rasa sukacitanya dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala. Ini gembala sepertinya nggak pinter-pinter amat ya. Tapi benar loh apa yang mereka katakan. Wah, dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala orang yang tidak diperhitungkan Tuhan, tapi dipilih Tuhan untuk menerima kabar pertama sukacita. Apakah kalian semua, teman-teman semua di sini diperhitungkan Tuhan? Jelas, Tuhan sudah sampaikan kabar sukacita itu kepada kita masing-masing. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita pintar, tetapi Tuhan berkenan menyampaikannya kepada kita. Kabar sukacita itu. Kabar apa? Bahwa Kristus telah hadir, penyelamat telah hadir ke dalam dunia, dan dia akan menyelamatkan manusia. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wah, ini yang disebut bersukacita tuh bukan main ya. Girang, gembira, hatinya meluap-luap, terharu, mereka memuji Tuhan dan bukan stop sampai di situ. Mereka membagikan apa yang mereka terima kepada orang lain. Bahagia itu nggak boleh ya disimpan sendiri. Bahagia itu dibagi kepada orang lain. Apa yang 3 hal yang dilakukan gembala dari perikop ini? Mereka terbuka, mereka mau mendengar firman Tuhan. Mereka taat menjalankan firman Tuhan dan hasilnya sukacita. Mereka mengucap syukur atas sukacita yang diterima dari Tuhan dan menceritakannya pada orang lain, agar orang lain beroleh sukacita. Jadi kita terbuka terhadap firman Tuhan. Kita yakin bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Kita taat, kita mengucap syukur dengan menceritakannya kepada orang lain. Kalau QTC menjadi gembala tadi, QTC dan juga kakak-kakak semua di sini, kalau menjadi gembala apa yang bisa kita lakukan? Masih ingat nama-nama 4 kelompok kita? Nama-nama 4 kelompok itu penting untuk kita ingat, bukan hanya diingat, tapi dilakukan. Kelompok doa, ada namanya kelompok doa. Yuk kita berbagi doa, yuk tanya kabar teman, dan doakan mereka. Bukan hanya teman, tapi papa, mama, keluarga, dan juga saudara kita. Yuk kita tanya kabarnya dan kita doakan mereka. Yuk berbagi firman. Ingatkan teman untuk membaca Alkitab setiap hari. Melalui apa? Di WA grup ada. Bisa japri juga bisa. Yuk kita ingatkan teman untuk persekutuan. Kalau nanti kita datang di dalam kelas khusus online. Kita selalu menyampaikan informasi ini supaya bisa berbagi, bisa bersekutu dengan teman-teman. Yuk kita berbagi kesaksian. Ceritakanlah hidupmu bersama dengan Yesus supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ini pesan-pesannya. Berbagi doa, berbagi firman, berbagi persekutuan, berbagi kesaksian. Ya, kalau gitu, tadi sudah dengar, jangan lupa kita lakukan. Setelah itu, kita ceritakan sukacitanya. Ingat 3 hal ini, dengar, lakukan, dan ceritakan sukacitanya. Oke, seperti gembala-gembala tadi bersukacita, yuk kita nyanyikan lagu ini. Ini ada rap-nya loh ya. Kita bisa nge-rap sama-sama. Joy to the world, I think joy to the world. Joy, 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 joy to the world. Let's all sing. Joy to the world. Joy to the world. I say joy to the world. Joy to the world. Joy, joy, joy. Let's all sing. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature
Kita adalah gembala-gembala ya, gembala-gembala yang mau berbagi. Hari ini macam-macam nih berbagi-berbaginya. Yuk kita ambil minuman kita dari kulkas. Tante mau stop share dulu karena kita mau foto bersama. Chat ya ke temannya, udah tahu nggak dapat minuman dari siapa? Atau kalau misalnya belum tahu, Udah, Tan. oh sudah pada tahu ya, sudah pada Udah, tahu Tan. ya. Udah kasih, Tadi udah orang kasih. yang itunya yang ngirim tuh Udah, masih panjang. orang yang ngirim kasih tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kemudian kasih udah kasih ucapan terima kasih. Sudah semua? Oke. Tante mau stop share. Sebentar ya, Tante ambil juga minuman. Coba tunjukkan minumannya. Kita mau foto bersama ya. Kalau Harus ya, pakai Tan? harus dong. Kalau kita Iya. pakai background, taruhnya di depan muka kita karena nanti dianya hilang nih tuh. Kayak tante gini kan hilang. Udah aku minum. Udah diminum. Tadi udah Udah. dititipin loh sama tante. Ya udah Duanya nggak belum apa-apa. kan? Pura-pura ininya aja. Apa sih namanya? Oke, yuk dibuka kameranya semua. Neo. Kakak-kakak yang di sini ada undangan juga loh dari tante, kakak-kakak remaja di sini. Maaf ya kakak-kakak, kalau kakak PK udah tukeran juga loh, kakak PK tukeran sama kakak PK. Kalau kakak-kakak yang dapat undangan dari tante boleh ambil minuman apa aja boleh. Cia. Iya dingin nih, tante kelamaan nih nungguin yang belum buka kamera. Tante juga nih, ayo dong dibuka Aku pakai kameranya. tisu, Tan, supaya nggak dingin. Iya ya. Betul juga pakai tisu. Aduh, Kak Mateo nggak dapet nih, gimana nih? Nggak ada yang kasih ya buat Kak Mateo ya? Nanti Tante kasih tantangan nih. Tante kasih tantangan nih sama adik-adik QTC. Abis acara ini ada yang mau berbagi nggak sama kakak-kakak di sini yang nanti kita undang ini ya? Berani nggak nanti minta alamatnya dan kirim? Siapa tahu nanti Kak Mateo dapetnya 50 minuman. Gimana dong? Jualan langsung. Kebanyakan. Oke, kita foto ya. Kita foto ya. Sudah, semua buka kameranya. Buka kameranya. Hai semua. Halo Om Heri. Halo Om Heri. Semua mendapatkan semua. nggak di mana letak Om Heri ada di mana tuh? Pakai baju oranye. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ntar ya. 1, 2, 3. 1. Ini udah ada beberapa ya. Sebentar. Ada 2 layar karena jumlahnya lebih dari 49. Luar biasa. Oke, kita foto lagi. Siap? Nggak tahu nih kalian dapat bagian yang mana nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Sambil menikmati minuman, Tante mau lanjutkan lagi. Ada gembala-gembala yang berbagi. Siapakah dia? Itu para bintang tamu pada hari ini. Kita ikuti tayangan berikut ini. Ya, sambil minum ya. Boleh sambil minum, boleh sambil makan, boleh sambil-sambil yang lain. Oke? Kalau sambil tidur belum ya, Kak? Oh, sampai tidur jangan. Oh. Nanti gimana bunyi ngoroknya kedengeran. Soalnya kan kata kakak kan boleh ngapain aja kan. Oh, boleh. Silakan kalau mau tidur. Ya. Bentar ya. Ininya masih. Oke.
Ini adalah gembala berikut yang mau sharing. Tadi udah foto bersama ya, para gembala-gembala. Ini adalah 20 orang yang selama Zoom QTC berbagi kesaksian. Kita lihat berikut ini. Pertama kali saya bermain gitar pada saat saya kelas 3 SD. Aku sudah mulai menggambar sejak usia 4 tahun. Halo teman-teman, apa kabarnya? Sehat ya? Aku Neo. Hari ini aku akan bikin nasi goreng anak-anakku. Halo teman-teman semua. Ini Naya. Hari ini aku pengen cerita ke kalian semua tentang kesaksianku mengenai kesukaanku bermain alat musik. Halo semuanya, nama aku Pascal dari ATC. Aku tuh mulai nyanyi dari playgroup sampai sekarang, emang dari kecil udah suka. Hai semuanya, nama aku Aiko. Aku dari kelas ATC. Aku mau ceritain pengalaman aku sekolah di sekolah negeri. Suka duka sekolah di sekolah negeri. Hari ini saya mau bersaksi tentang keadaan Kristus di antara kita. Dalam pandemi ini benar menunjukkan Yesus, Tuhan, sekaliannya, berkatnya ada di sekitar kita. Saya bersyukur saya bisa belajar, bermain dengan keadaan yang sehat, terlindung dari segala bahaya dan virus corona yang ada di sekitar kita. Halo teman-teman, kenalin nama aku Miracle dari kelas ATC. Aku pemimpin kelas. Di sini aku akan menceritakan tentang kesaksian Tuhan Yesus di dalam hidup aku mengenai sahabat. Hai teman-teman semua, aku Mbak Dea dan kali ini aku ingin share pengalaman aku menjadi anak tentara. Hai teman-teman, nama saya Janice dari Core di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya mau memberikan kesaksian yang berjudul Percaya kepada Tuhan. Halo teman-teman semua, saya Vian. Saya dari One Kid Class. Saya akan bercerita tentang Tuhan Yesus menemaniku selama kelas online. Kesaksian saya adalah kesaksian menari banget. Halo semuanya, nama aku Arta. Hari ini aku akan memberikan kesaksian tentang Tuhan memberkatiku di saat aku menderita penyakit asma. Halo teman, nama aku Citra Masri Parusit. Hari ini aku akan membagikan kesaksianku tentang bagaimana Tuhan baik denganku. Halo semua, nama aku Aurel dari Quarantines Class dan sekarang aku mau menceritakan kesaksian aku tentang mengikuti lomba renungan inspiratif dari sekolah. Halo teman-teman, nama saya Samudri Sinsyam, saya dari Quarantines Class. Hari ini saya ingin bercerita bagaimana Tuhan telah menolong saya dan saya berani mencoba hal yang baru. Shalom teman-teman, aku mau sharing tentang perasaanku punya abang yang spesial karena abang aku autis. Hai teman-teman, aku Kayla. Kali ini aku mau bersaksi tentang talenta. Nama saya Dimitri Cornelius Ayu Tambunan. Pada hari ini saya akan membagikan kisah saya tentang makna kehilangan. Halo teman-teman, saya Divina. Kesaksian saya adalah bagaimana kemampuan menggambar saya meningkat saat pandemis ini. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat 20 teman kita tadi. Itu kesaksiannya di tahun 2020 ini. Dan ada 10 orang nih, berbaginya apa? Berbagi hidup. Siapakah mereka? Ya, perkenalkan nama aku Glory Gabriel Preman, biasa dipanggil Glory. Aku SMP-nya di SMP Pangudi Luhur Jakarta. Nah sekarang apakah sini SMPPL? Saya. Oh, ini ada banyak adik kelas yang belum sempat menjumpai. Sekarang aku masuk di SMA Negeri SMA 49 di daerah Jakarta. Itu aku masuk lewat jalur pendaftaran itu di online itu. Jadi karena pandemi jadi nggak bisa saling daftar langsung sekolahnya kan pastinya. Dia semuanya lewat online. Daripada teman-teman. Dan aku David Juan, kalian bisa panggil aku David. Aku tadinya SMP di SMA Negeri 37 Jakarta, itu di Pondok Labu. Sekarang aku di SMA Pangli Luhur di Surabaya. Ada nggak sih pengalaman? Kita mulai dari yang enak dulu. Ada sih pengalaman yang paling menyebalkan atau paling bikin kesel kalian ketika ada di tengah-tengah keluarga? Boleh dalam relasinya dengan orang tua dulu. Apa sih yang paling nyebelin ketika ada relasi sama orang tua? Lalu kemudian sama kakak adik, kebetulan karena mereka berdua punya punya saudara, punya kakak, Mateo punya adik. Gitu ya. Silakan Mateo dulu. Kalau sama orang tua kan menyebalkan kalau di misalkan papa mama tuh
lagi diskusi lah ya, terus saling kayak salah pengertian gitu bang. Gimana tuh? Kayak misunderstanding. Bisa kasih contoh nggak? Contoh konkret yang simple gitu, ngomongin apa misalnya gitu, terus malah salah paham atau saling ya itu keliru gitu. Bang, ada banyak sih bang, saya nggak tahu mau ngomongin mana, ada banyak. Satu contoh aja yang simple. Yang atau mungkin yang paling sering. Kalau soal ini paling sering nih. Atau hal yang simple. Kalau misalkan aku kayak lagi di kamar nih, kan kiranya aku tuh nggak belajar atau nggak ngerjain tugas atau apa. Ya pastinya pikirannya aku malah tiduran, malah main bang. Gitu doang sih paling sih. Apa yang paling nyebelin dulu? Nyebelin sama orang tua, kemudian sama kakaknya. Kalau orang tua apa ya? Kadang itu sih maksudnya suka terlalu apa namanya ya, terlalu dorong, kayak terlalu maksa. Maksudnya kayak tujuannya bagus biar aku bisa makin berkembang kan, tapi kadang-kadang aku juga pengen stop dulu bentar karena kan kayak maksudnya kayak bilangnya mau nafas dulu, tapi kalau misalnya sama papa tuh kayak kamu nggak boleh berhenti, kamu harus terus. Jadi kayak kalau misalnya debat sama papa itu pasti bakal berjam-jam. Kalaupun berjam-jam itu palingan nanti pada akhirnya aku nangis. Jadi kayak apa ya, kehilangan bapak itu saat usia 17 tahun. Perasaannya ya sedih, kehilangan juga. Terus kangen juga. Tapi ya kalau kangen gitu atau berdoa sama Tuhan, minta kekuatan gitu. Berapa ya? 13 bukan? 12 dan 13. 13. Sama 12 ya? Oh, 13 tahun. Ya. Dulu aku pas SMP ya, berarti aku waktu itu umur 13 tahun. Aku juga dulu SMP ya kerjaannya sih cuma main-main doang. Terus bercandaan sama temen, gak ngerti apa-apa lah. Terus pokoknya waktu itu kelas 8 SMP. Terus tiba-tiba aku dapat berita kalau papaku meninggal. Jadi tuh papa dari dulu jadi papa tuh tentara. Terus papa tuh suka tugas dari aku kecil lah ke Papua. Nah terus waktu itu papa tuh lagi tugas di Kalimantan. Terus aku tuh ngiranya maksudnya kayak SMP ya nggak ngerti apa-apa lah. Maksudnya dulu sih aku nggak ngerti apa-apa. Semoga kalian lebih ngerti ya dari aku. Aku dulu kerjanya juga papa nugas, terus kalau nelpon nggak diangkat, soalnya main sama teman. Nah terus aku tuh ngerti ya papa tuh kayak kerjanya di kantoran gitu, kayak ya udah kerjanya di kantoran nyelidikin sesuatu. Terus abis itu ternyata aku dapat berita kalau helikopter papa jatuh. Waktu itu ya pokoknya aku lagi sama mama sama kakak aku, terus aku dapat berita itu, pokoknya kaget banget. Kayak dulu tuh kalau mikir aku bakal gede kayak gak ada sama papa, itu tuh kayak gak kebayang aja gitu. Kayak aku mikirnya gak mungkin lah aku jadi salah satu anak yang kayak ngerasain kayak gitu. Kayak aku mikirnya oh yaudah ntar aku gede sukses, terus papa mama ngantri nikah, terus ntar punya rumah sendiri beda sama papa mama. Terus tiba-tiba dapet berita itu, kagetnya bener-bener kaget banget. Sedihnya tuh ya gara-gara shocknya itu, kayak bener-bener gak nyangka aku waktu itu nggak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba dapat berita kalau ya udah papaku udah meninggal. Ya. Hai. Selamat hari Minggu. Jadi aku namanya Casey. Aku sekarang kuliah di Malaysia. Aku masih tahun pertama tapi udah semester ketiga. Terus insecure ya? Aku tuh insecure tuh lebih ke insecure dari luar. Jadi aku tuh nuliskan. Cuman aku sampai saat ini itu belum berani untuk ngasih tulisan-tulisan aku tuh ke publik, karena aku takut itu bakal kayak gimana sih, dapat setidaknya negatif impact gitu. Dan aku tuh
tipe yang sangat-sangat menjaga apa yang aku tulis. Jadi aku tuh lebih insecure ke situ. Nah, insecure-nya aku tuh juga bisa langsung nanti aku ke overthinking. Jadi dari insecure tuh lanjut ke overthinking, nanti tulisan gue jelek. Ntar dibilang sama orang-orang, ih nggak bakat lah, nggak inilah gitu. Jadi aku lebih insecure ke situ. Cuman kalau yang dari dalam tuh mungkin ke badan sih, karena ya kita semua pasti adalah salah satu part dari badan kita yang nggak kita suka. Mungkin kita gendut, mungkin kita hidungnya nggak mancung, bibirnya gimana gitu kan. Aku tuh lebih ke badan aku. Jadi aku pernah sempat hampir sehari tuh nggak mau makan karena aku pengen diet. Cuman itu nggak baik, jadi aku udah nggak gitu. Tapi aku tuh lebih menjaga ke pola makan sih. Itu dari aku. Gianina, panggil saya. Aku sekarang kelas 2 SMP di Penabur. Mau cerita tentang insecurity. Pasti kita semua pernah lah ya rasain yang insecure, entah karena tinggi, berat atau apapun itu. Kalau menurut aku insecure itu when you're not confident. Aku paling sering insecure karena berat, tinggi, atau emang sikap aku yang overthinker. Kalau aku sendiri masa-masa paling sering insecure itu masa-masa mulai masuk SMP. Masa awal aku di SMP, aku ngerasa nggak bisa bergaul dan nggak bisa punya teman. Mulai dari makan sendiri, kalau bagi kelompok, aku tuh termasuk anak yang bisa dibilang suka lempar-lempar. Dan aku minggu ini bisa sama siapa, minggu depan main sama siapa lagi, ya ganti-ganti terus. Terus pas aku ulang tahun, gak ada sama sekali yang nyampetin secara langsung, walaupun pas ultah aku tuh hari sekolah dan kebetulan banget barengan sama open house sekolah aku. Aku ngerasa shock karena SD tuh tadinya gak ada yang namanya geng. Sekarang masuk SMP, temenan dikit dibilang anggota geng. Teman-teman pada saat itu udah ngomong pakai lu gue, dan obrolan mereka tuh bukan aku banget. Aku yang biasanya ngobrolin tentang dunia entertainment luar, mereka biasanya lebih ke arah ngomongin feelings mereka atau kayak lingkungan sekitar mereka, dan yang pasti kayak yang biasanya kita ngomong-ngomong gitu lah ya. Teman-teman yang dulunya satu SD sama aku, tapi SMP-nya bareng, kepisah-pisah semua kelasnya sama aku. Dan jadi aku benar-benar gak tahu satu orang pun di kelas aku itu. Aku nggak confident karena tinggi, berat, dan sikap aku, dan masih banyak lagi. Terus aku sadar semua orang itu beda-beda, dan aku punya keunikan sendiri. Pada saat itu, aku dipanggil lewat radio siswa. Aku langsung ke ruang guru dengan rasa takut kena masalah, takut kenapa-napa lah. Terus ternyata aku diminta untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS di sekolah. Terus teman-teman sekelas pada saat itu belum tahu kalau misalnya aku disuruh calonin diri. Nah, pas karya wisata, event untuk kelas 7 gitu, untuk inap bareng teman-teman, aku coba-coba untuk SKSD dan ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka menerima apa adanya. Sampai saat ini, kita bisa cerita, curhat, dan bertukar pendapat dengan senang. Sampai di saat ini, aku ulang tahun, walaupun secara virtual, mereka buatin acara yang buatin aku terharu banget. Di situ aku sadar ternyata aku gak harus jadi seperti teman-teman untuk punya teman. Aku bisa jadi diriku sendiri untuk punya teman-teman. Gitu ya, oke. Ya, itu pasti pilihan yang sulit ya buat Milka, apalagi melihat usianya waktu itu kelas 3 SD. Temen itu kan pasti sesuatu yang yang berarti gitulah ya. Jadi kalau suruh milih antara ikut acara TV bareng keluarga atau pilih datang ke ulang tahun temen, pasti berasa tuh namanya gitu. Bingungnya pasti terasa, aduh ini mau gimana nih, ikut ke acara temen atau ikut sama keluarga nih. Dan akhirnya keputusan jatuh ikut acara teman, walaupun Milka tadi bilang tapi jatuhnya agak menyesal gitu karena sekarang tahu udah nggak temenan lagi ternyata gitu ya. Jadi keputusan itu agak disesali, tahu gitu dulu ikut sama keluarga aja di acara itu gitu ya. Ya ini pengalaman mengambil keputusan yang menarik sekali gitu ya. Nggak kebayang, kalau saya sendiri sih nggak punya pengalaman gitu ya untuk satu ikut keluarga di acara itu. Tante salah. Ikut temen. Perbandingannya itu pengalaman yang sangat menarik. Terima kasih Kak Milka. Kalau Kak Beka gimana nih? Pernah nggak punya
pengalaman sulit mengambil keputusan atau dilema gitu ya. Iya, jadi keputusannya itu berhubungan dengan program-program yang aku mau pilih untuk pemilu OSIS tahun ini. Aku udah sering cerita tentang pemilu OSIS ini. Iya. Nah, Mungkin sedikit aja KBK kasih pengantar sedikit karena kan mungkin teman-teman GTC-nya belum tahu maksudnya bagaimana. Mungkin dalam satu kalimat aja bahwa KBK ini kemarin menjalani apa. aku tahun ini kepilih jadi calon ketua OSIS di sekolahku periode tahun 2020 sampai 2021. Tapi aku jadinya bukan ketua tapi jadi sekretaris akhirnya. Nah, jadi keputusanku itu aku punya satu program yang inovatif dan sebenarnya agak risky karena belum pernah dilakukan di sekolahku, jadi anti mainstream gitu. Jadi programnya itu turnamen online game Among Us, karena kemarin sekolah saya itu udah ada turnamen Among Us, karena itu kan permainnya agak strategis gitu. Jadi gitu. Nah, aku sama guruku sudah ngomong-ngomong gitu dan gurunya setuju boleh kayak gini. Tapi yang keputusannya itu ini mau dijalanin atau enggak programnya ya, karena programnya kita itu saya tuh takut kalau nggak dilakukan terus nanti aku udah janji besar, karena aku tahu pasti teman-teman senang kan sama kayak game turnamen gitu. Nanti jangan-jangan mereka bakal marah sama aku gara-gara programnya nggak dijalanin gitu akhirnya. Jadi bingung itu mau jadi program atau enggak. Kak Milka, sekali lagi maaf ya, editing Tante nanti Tante perbaiki. Oke, kita berikan reaction dong buat 10 kakak-kakak tadi yang keren banget mau berbagi hidup buat kalian semua. Nanti suatu saat kalian yang akan ada di situ ya buat adik-adiknya ya, berbagi hidup kalian. Oke. Sekarang ini ada 8 orang yang berbagi kasih loh. Ini bukan hanya hidup kasih ya, benar-benar rasa sayangnya dibagikan. Siapakah 8 orang ini? Kak Daria, Kak Benika dari kelompok doa. Kak Benika hari ini hadir? Ada suaranya? Kalau Kak Daria kayaknya di kampung agak sulit. Kak Daria ada? Kak Daria, Kak Benika? Oke, belum ada suaranya. Dari kelompok doa, sambil Tante akan informasikan pembagian kelompoknya. Dari kelompok doa akan dibagi 2 lagi. Yang bersama dengan Kak Daria adalah Arne, Ben, Mabel, Matthew, Michelle, Nathan, M, dan Samuel A. Yang bersama dengan Kak Benika adalah Ana Lilia, Shelo, Clarissa, Glory, Kayla, Ruben W, Tina, dan Joanne. Ya, ini nanti untuk kelompok di kelas khusus. Kok dibagi 2 sih? Iya, karena supaya ngobrolnya bisa lebih cukup waktunya. Jadi nanti dibaginya dari 4 kelompok, kita total nanti akan menjadi 8 kelompok. Ya, nanti informasi ini Tante kasih juga di grup. Ya. Kemudian yang berbagi kasih Kak Jemima dan Kak Kezia dari kelompok Firman Tuhan. Kakak-kakak ini berbagi kasih buat teman-teman di kelompok Firman Tuhan dengan pembagian kelompok. Kak Jemima itu dengan Lydia, Nadine, Nathan P, Naya, Samuel B, Steva, dan Tio. Kak Kezia dengan Abel, Aiko, Amadea, Audrey, Bangga, Evan J, Floren, dan Gerard. Coba mana suaranya Kak Jemima sama Kak Kezia? Ada di sini? Halo, Tante. Ini kakak-kakak cantik yang berbagi kasih buat kelompok Firman Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Oke, berikutnya adalah Kak Lisa dan Kak Bagas. Kak Lisa dalam perjalanan, apakah Kak Lisa ada di sini? Oke, Kak Bagas. Ada. Kak Bagas? Kak Bagas tadi bantu Tante untuk share lagu di depan. Terima kasih ya Kak Bagas.
Iya, Tante. Ya, pembagian kelompoknya adalah Kalisa dengan Arka, Bima, Danisha, Herta, Josephine, Miracle, Rafael, dan Ruben H. Lalu Kak Bagas dengan Abi, Aurel, Cheryl, Divi, Evan. Ini Evan apa ya? Evan J apa Evan P ya? Kak Bagas? Kayaknya Evan. Evan J. Oke, Evan J, Joris, Kira, dan Naila. Oke, ini adalah pembagian kelompoknya. Kemudian dua kakak terakhir yang berbagi kasih adalah Kak Anya dan Kak Tessa. Ada suaranya di sini? Kak Anya dan Kak Tessa ada? Oh, tidak ada. Kelompok pembagian kelompoknya adalah Kak Anya dengan Neo, Pascal, Tasya, Timi, Vien, Zara, dan Zaira. Kak Tessa dengan Alicia, Amanda, Caleb, Cheris, Dimi, Gaby, Jetro, dan Joyce. Ya, ada yang nggak dapat pembagian kelompok? Semua dapat ya? Oke, itu adalah 8 orang yang berbagi kasih. Kasih reaction heart dong buat 8 kakak yang penuh kasih ini. Kasih reactionnya heart dong. Ya, mereka berbagi kasih loh, menyediakan diri mereka, waktu mereka, sharing hidup mereka buat kalian semua dan akan menyertai kalian sepanjang kelas khusus dari bulan Januari sampai bulan Maret nanti. Ya, akan benar-benar lebih dekat lagi bersama dengan kalian. Apakah yang berbagi sudah nih bintang tamunya? Ini ada 10 orang yang berbagi firman Tuhan. Ini maksudnya Tante Dedet apa ya? 10 orang yang berbagi firman Tuhan ini adalah gembala yang mau menerima perintah untuk mau sharing renungan harian. Mereka adalah Aiko, Naya, Miracle, Aurel, Arka, Ben, Vien, Alicia, Joris, dan Kayla. Dan Tante berikan tambahan lagi, terima kasih buat Kayla, karena Kayla udah rutin hampir tiap hari mau sharing ini. Mau bagi-bagi lagi, tiap kelompok ada yang mau share, Tante merindukan hal ini. Ya, sharing Team for Christ every day. Mengingatkan temannya untuk membaca Alkitab. Bisa gantian dalam satu kelompok, kita bisa mulai minggu depan dengan kelompok doa, lalu kelompok firman Tuhan, lalu kelompok persekutuan, lalu kelompok kesaksian. Kita bisa mulai dari hari Senin. Ya, ditunggu ya para gembala-gembala berbagi sukacita dengan memberikan firman Tuhan. Dan berikutnya, Papa dan Mama, bukan hanya ini tulisannya berbagi door prize. Mereka itu benar-benar memberikan hidupnya buat kalian. Mereka orang tua yang memberikan segalanya buat kebaikan anak-anaknya. Dan hari ini Papa Mama ada yang sudah mengumpulkan door prize dan kita akan berbagi door prize. Ya, door prize-nya apa aja sih? Ada 35. Satu buah buku dari papanya Bangga, ini ada satu buah buku, kemudian satu buah Korean cutlery, ini dari, tapi Tante kalau yang pusat Tante tidak terlalu hafal semuanya, pokoknya ini dari Mama dan Papa ya. Kemudian ada tote bag, ada dengan pouch-nya. Kemudian satu buah speaker Bluetooth Sony, asik banget nih dengerin lagu ya. Kemudian satu buah ukulele, siapa yang suka bermain musik dan pengen bisa bermain musik, nanti bisa belajar sama Om Heri atau belajar sama Bima aja ya. Kan Bima udah jago nih sama Matthew sama Dimi nih, yang jago main gitar nih. Nih ya, ini bisa bisa mendapatkan door prize ukulele. Ada 2 buah
botol minum yang cakep banget warnanya. Salah satunya tuh mirip punya Tante Dede. Tante suka banget nih, botol minumnya asik banget. Bagus sekali. Kemudian ini kayaknya dinanti-nantikan buat kalian yang perempuan yang pengen kulitnya lebih mulus lagi. Kalau yang laki-laki dapat ini boleh dicoba juga atau kasih ke mamanya atau ke saudara perempuannya, asik-asik nih. Kemudian berikutnya ada travel pillow dan eye mask ya. Jadi kalau misalnya lagi jalan dalam perjalanan ini tinggal agak ketiup gitu, ada buat bantalnya sama buat nutup matanya. Jadi kalau jalan enak banget ya, ada 3 buah. Dan ini dia nih yang bisa dibelanjakan sesuka hati. 6 buah pulsa GoPay 50.000, 8 buah pulsa GoPay 100.000, 7 buah pulsa GoPay 150.000, dan 1 buah pulsa GoPay 200.000. Tapi nanti Tante mau tanya dulu, apakah kalau nanti yang menang itu pakainya Grab, apakah pakai pulsanya Grab atau gimana, tapi gampang. Yang penting nanti bentuknya pulsa. Kalau udah pulsa enak ya, bisa beli apa aja ya. Bisa beli makanan, bisa beli barang, bisa beli ya barang dan makanan ya. Itu kita bisa beli. Oke? Ini adalah hadiahnya, tetapi baiknya kita doa penutup dulu biar door prize-nya enak. Oke, doa penutup dulu. Tante mau panggil. Oh, gift card 1,5 jutanya masih di awan, Stefa. Nanti nih, Tante merindukan kalau kalian semua udah pada kerja, kalian pada kumpul lagi. Wah, kalian setor door prize tuh pasti pada hebat-hebat tuh semua. Kalau kalian kerja tuh kira-kira berapa tahun yang lalu, berapa tahun lagi ya? Mungkin 10 tahun lagi kali. 10 tahun lagi kalian semua jadi para pekerja. Udah beda banget pasti semua. Ya gitu Stefa ya. Udah nggak 1,5 juta lagi, mungkin 15 juta. 1,5 juta 10 tahun lagi mah nggak ada apa-apanya ya. Oke, kalau gitu kita mau berdoa penutup, berdoa penutup dulu, lalu Tante akan siapkan proses untuk kita bagi-bagi door prize ya. Setelah itu acara ini selesai. Oke, Arka dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Suaraku kedengaran? Kedengeran. Sebentar Arka ya. Tante ganti dulu view-nya. Ya, silakan Arka. Teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu yang sudah mengalir untuk kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kiranya Engkau sudah memberkati persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong berkati agar kiranya sukacita persekutuan isi juga sukacita Natal bisa menetap dalam diri kami. Ya Tuhan, setelah persekutuan ini selesai, mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Tolong berkati agar kiranya kami bisa melakukannya dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Arka. Oke. Kalau begitu Tante stop dulu share screen-nya. Tante mau siapkan dulu wheel of name-nya ya. Untuk yang tadi sudah hadir tapi di sini ada tambahan kakak, ada kak, nanti tambahannya nanti ya. Jadi Tante itu akan ada 2 sesi. Sesi pertama itu khusus QTC saja ya. Tante udah bagi hadiahnya, sesi pertama untuk QTC saja, lalu nanti ada sesi kedua, itu kita rame-rame semua, kakak dan QTC masuk semua namanya di Wheel of Name-nya ya. Oke? Oke, sebentar. Tadi terakhir masuk tuh Timi ya, sampai Timi. Oke, Tante siapin dulu list games-nya. Bentar ya. Maaf agak
Tante akan sebutkan hadiahnya. Ini Tante share dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Nama-namanya yang tadi datang 11-15, ada yang merasa, kok nama aku nggak masuk, Tante? Coba deh dicek dulu namanya. Sudah oke ya? Udah, Tante. Udah aman ya? Kita mulai dulu dengan sesi pertama. Door prize, 1 buah speaker Bluetooth Sony. 1 buah speaker Bluetooth Sony. Oke, Stefa, nggak apa-apa ya, nggak dapat 1,5 juta. Stefa dapat ini ya, Stefa. Oke, remove. 1 buah ukulele. 1 buah ukulele. Untuk Ana Lilia. Sekarang botol minum. Tante perlu 2 orang. Botol minum. Samuel A. Dengan Evan J. Bentar ya, Tante sambil nulis nih. Evan J. Lalu body lotion, tapi 2 aja. Karena satunya nanti buat yang barengan. Body lotion. Timi. Ini buat Mama, Timi. Zara. Aduh, Timi dan Zara ini sama-sama tanggal lahirnya. Berikutnya adalah Korean cutlery ya. Ini Korean loh. Waduh. Tio. Travel pillow dan eye mask 2. Satunya nanti buat bareng-bareng. Kayla. Aurel. Bentar ya. Bentar. Berikutnya adalah, nah ini hadiah 4 buah pulsa GoPay 50.000. 4 buah pulsa GoPay 50.000. Miracle. 3 lagi.
Arka. 2 lagi. Bangga. 1 lagi. Alicia. Ada 4 orang ya. Lalu 6 buah pulsa GoPay 100.000. 6 buah. Samuel B. Rafael. Aiko. Amadea. Lydia. 1 lagi untuk pulsa GoPay 100.000. Pian. Lima buah pulsa GoPay 150.000. Vian kok masih ada ya namanya? Danisha. Nanti Vian nggak lagi ya. Tante nggak tahu tuh kenapa. Clarissa. Neo. Yoris. Satu lagi untuk pulsa GoPay 150.000. Vian tadi udah ya. Kita ulang lagi ya. Dimi. Satu, 2, 3, 4, 5. Sekarang pulsa GoPay 200.000. Wow, Naila. Naila, 200.000 ya. Oke, sekarang ini adalah tahap yang kedua. Tante ingin menambahkan, ini Tante stop share dulu. Tante ingin menambahkan nama kakak-kakak yang ada di sini.
Nama kakak-kakak yang ada di sini, please confirm ya. Kak Bagas, kemudian Kak siapa lagi? Sebentar ya. Kak Mima, Kak Jemima, Kak Tessa, Kak Gia. Siapa lagi yang ada di sini? Kak Milka. Kak Lisa. Betul? Ada lagi yang Tante belum sebutkan? Kak Bagas, Kak Gia, Kak Jemima, Kak Tessa, Kak Milka, Kak Lisa. Betul ya? Kak Kezia ya? Iya, Tante. Kak Kezia. Siapa lagi? Sudah ya? Udah ya, Tante tambahkan nama itu aja ya. Bentar, Tante tambahkan dulu. Ya. Oke, untuk hadiah berikutnya, ini yang tadi belum dapat dengan si kakak-kakak ya. Yang tadi belum dapat dengan kakak-kakak. Oke. 1 buah buku. Kak Lisa. Satu buah body lotion. Naya. Satu buah tote bag dan pouch. Gaby. 2 buah pulsa GoPay 50.000. Kak Bagas. Satu lagi untuk pulsa GoPay 50.000. Joyce. Travel pillow sama eye mask-nya. 1 buah. Yang dapat Kak Milka. Dua buah pulsa GoPay 100.000. Floren. Satu lagi. Kak Jemima. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hadiahnya tinggal ada 2. Ya, nggak apa-apa ya, nggak kecil hati ya. 2 buah pulsa GoPay 150.000. Ruben. Dan terakhir, Rp150.000.
Kak Kezia. Oke. Tante menantang nih gembala-gembala di sini. Ini ada teman-temannya. Apakah ada yang mau berbagi dari apa yang dia dapat? Tessa, Gia, Michelle, Matthew, Mabel. Siapa yang Tante tantang untuk mau udah dapat sesuatu mau berbagi Mabel. sama teman ini? Itu nanti diatur sendiri di antara kalian apakah mau berbagi. Siapa yang mau berbagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang mau berbagi? Yang tadi mungkin dapat pulsanya sekian-sekian. Oh, aku mau berbagi nih sama teman ini. Nanti Tante berbagi ya. Nanti Tante akan tulis di grup ya. 200 itu berbagi. Nah, oke. Akutan. Siapa? Wah, Akutan. keren. Nggak dapet. Nanti bagi nggak? Iya. Gimana caranya supaya nggak tahu. semuanya happy? Aduh, siapa itu? Jadi gimana hari ini? Senang dapat door prize-nya? Senang nggak? Oke. Lebih senang lagi kalau berbagi itu rasanya enak banget loh. Senang banget ya, menyenangkan sekali. Ya, jadi hari ini sudah dapat minuman, rasanya juga senang ya, dapat dari teman. Ya, kita ngirim ke teman juga senang. Kemudian dapat door prize dari mama papa. Oke, semuanya. Kalau begitu kita mengakhiri persekutuan siang ini sampai ketemu di tanggal 3 Januari 2021 kita akan ada briefing kelas khusus. Nanti informasinya Tante kasih di grup aja ya, biar gampang. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun 2020 ya. Pertemuan terakhir di 20. Oke, kalau begitu semuanya bye-bye. Bye-bye Om Heri. Dadah semuanya. Bye-bye semuanya. Selamat menyambut tahun baru ya. Jaga kesehatan. Bye. Jangan kecil hati yang belum dapat hadiah. Yang sudah dapat hadiah, selamat ya. Ya, nanti teman-temannya ada yang mau berbagi. Tunggu Ya. aja sukacitanya. Siap Om lah. Heri, gimana Sehat semua ya. sehat? Salam Om sehat Heri? semua, tetap Ya. semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Heri. Oke, Ah. semuanya bye-bye. Tante Bona. Semuanya. Terima kasih Tante Dede. Iya, bye-bye. Bye-bye. Herta, bye-bye Naya, bye-bye Gaby. Bye-bye. Herta dapat nggak? Herta dapat nggak tadi? Herta dapat nggak? Tante nggak ingat. Hah? Enggak. Aduh, tunggu aja. Siapa tahu ada teman yang mau berbagi ya. Ya, bye-bye Herta.